Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Yang pertama ada saya, Desi Rahmawati, ada Nabila Tania Putri, ada Rosi Nurhaini, ada Muhammad Abdul Hafiz, serta Nida Muyasaroh. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi forensik dan pemeriksaan fraud. Nah, di sini ada bab satu yaitu pengantar forensik akuntansi dan pemeriksaan penipuan, di mana forensik merupakan kata sifat yang berarti di mana dia digunakan atau berkaitan dengan pengadilan hukum, di mana akuntansi ialah pencatatan, pengklasifikasian dan pengistira penghistisaran peristiwa ekonomi dengan cara yang logis dan tujuan penyedia informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Nah, sedangkan akuntansi forensik itu merupakan penerapan keterampilan investigasi dan analistik untuk tujuan menyelesaikan masalah keuangan dengan cara memenuhi standar yang disyaratkan oleh pengadilan yang berwenang, di mana pemberitahuan bahwa akuntansi forensik tidak terbatas pada penggunaan investasi keuangan yang menghasilkan tuntutan hukum, tapi jika tujuan penyelidikan dan analisis harus memenuhi standar yang dipersyaratkan di pengadilan yang memiliki yurisdiksi. Sedangkan penipuan fraud ialah hasil dari penyesatan, tindakan atau kelembagaan yang disenjatakan untuk mendapatkan keuntungan. Next. Nah, di sini ada akuntansi forensik yang bekerja untuk pemerintahan, di mana mereka itu melibatkan memecahkan kasus pencurian identitas, penelusuran jejak keuangan, atau menyelidiki kegiatan penyeludupan obat-obatan untuk menghindar pajak. Terus akuntansi forensik juga bekerja di industri perbankan dan asuransi, dia untuk mencegah dan mendeteksi penipuan yang dilakukan terhadap penyetor dan operator asuransi. Nah, forensik juga dia terlibat dalam penentuan kehilangan keuntungan ketika bisnis dia mengalami gangguan termasuk analisis klaim untuk asuransi bisnis. Di mana pada kasus ini, asuransi forensik dapat muncul di pengadilan sebagai saksi ahli. Bahkan jika suatu kasusnya tidak dibawa ke pengadilan, akuntansi forensik ini dapat dipanggil untuk membantu meditasi dan arbitrasi. Nah, selanjutnya ada lingkungan hukum akuntansi forensik. Lingkungan hukum akuntansi forensik ini dia harus bekerja di lingkungan hukum untuk alasan di mana dia memiliki pemahaman dasar yang sangat luas tentang sistem hukum, di mana pemahaman seperti ini itu harus mencakup tidak hanya hukum bisnis, tidak hanya hukum bisnis dasar dan sistem pengadilan perdata, tapi juga hukum pidana dan sistem pengadilan pidana. Nah, akuntansi forensik ini juga dia memiliki tingkat keahlian yang sama dengan seorang pengacara, tapi pengetahuannya itu baik tentang sistem hukum dapat membantu akuntansi forensik untuk bekerja dengan berbagai komponen sistem hukum, di mana prosedur perdata dan pidana itu sangat penting bagi akuntansi forensik karena mereka menentukan langkah-langkah logis yang diikuti untuk penyelidikan dan integrasi pidana dan perdata, serta akuntansi forensik juga dapat dipanggil untuk berpartisipasi dalam hampir semua langkah utama, di mana proses perdata akuntansi forensik itu dapat melakukan penyelidikan awal, membantu dan mempersiapkan pengaduan resmi penggugat, membantu dan menentukan peradilan, dan bersaksi di pengadilan. Terus sedangkan di proses pidana, dia akuntansi forensik dia sebagai aparat penegak hukum yang sebenar-benarnya yang melakukan penyelidikan. Dia melakukan penangkapan, memperoleh pengadilan dari surat perintah, membuat keputusan tuntutan, berpartisipasi dalam negosiasi pembelaan dan sebagainya. Nah, di sini ada sumber hukum, di mana macam-macam sumber hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945, terus juga ada ketetapan MPR, terus juga ada undang-undang atau Perpu, terus ada peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan pelaksana, konvensi, serta traktat. Nah, selanjutnya ada investigasi di mana seorang akuntan forensik itu dapat terlibat dalam investigasi kejahatan keuangan dengan banyak cara, misalkan dalam kapasitas akuntansi internal, auditor eksternal, atau konsultan luar.
Terlepas dari itu, akuntansi forensik juga menyelidiki dan mendokumentasikan kasus tersebut sebagai kebutuhan. Nah, di mana jika ada suatu yang saat sebelum atau selama investigasi itu akuntansi forensik menyadari kemungkinan aktivitas kriminal, ia harus segera berkonsultasi dengan manajemen mengenai kebutuhan atau keinginannya untuk melaporkan masalah tersebut kepada penegak hukum. Karena akuntansi forensik itu harus sangat dengan berhati-hati memelihara kertas kerja yang hanya sebagai mendokumentasikannya sebagai fakta, bukan opini. Nah, misalkan jika akuntansi forensik ini yakin bahwa komputer perusahaan tertentu digunakan untuk penipuan pemberi kerja, maka sebaiknya dia meminta manajemen untuk segera memindahkan komputer ke lokasi yang lebih aman dengan catatan tertulis tentang transfer harus disimpan, termasuk dengan rincian transfer dan nomor seri komputernya. Nah, selanjutnya ada penangkapan. Nah, penangkapan adalah perampasan kebebasan tersangka dan karena itu biasanya tidak dilakukan tanpa dasar yang cukup baik. Seseorang yang ditangkap tanpa dasar yang layak dapat menuntut aparat penegak hukum karena saat melakukan penangkapan petugas harus melengkapi laporan penangkapan yang menunjukkan dugaan kejahatan, kemungkinan penyebab dan detail seputar penangkapan, di mana laporan penangkapan kemudian pergi ke kejaksaan yang meninjau dan menindaklanjuti dengan pengajuan tuntutan resmi di pengadilan pidana. Nah, sedangkan dalam beberapa kasus, surat perintah penangkapan dapat dikeluarkan sebelum penangkapan dilakukan. Misalkan surat perintah penangkapan biasanya dilakukan itu ketika petugas memasuki rumah tersangka untuk melakukan penangkapan. Surat perintah penangkapan juga dapat digunakan ketika keberadaan tersangka tidak diketahui atau setelah dakwaan juri utama. Nah, di sini ada dakwaan. Dakwaan merupakan terdakwa memiliki hak konstitusional untuk dakwaan secara secepat mungkin setelah penangkapan. Karena itu, mereka yang ditahan biasanya dibawa ke hadapan hakim untuk didakwa dalam waktu 48 jam setelah penangkapan. Karena ada sedikit rasa urgensi bagi mereka yang tidak ditahan dan dakwaan mereka mungkin tidak terjadi sampai berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu kemudian. Terus juga ada penemuan dan investigasi pra peradilan, di mana pertukaran umum informasi dan bukti antara jaksa dan terdakwa itu disebut dengan penemuan demi memajukan keadilan, menghindari kejutan selama persidangan, dan untuk memfasilitasi penyelesaian kasus yang lebih cepat, jaksa biasanya diminta untuk memberikan salinan pembelaan dari catatan penangkapan, surat perintah, penggeledahan pernyataan saksi, dan secara umum akses ke semua bukti itu dalam kasus tersebut. Nah, selanjutnya ada sidang pendahuluan, di mana sidang pendahuluan itu berarti percobaan kecil seperti event yang kadang-kadang diadakan jika itu terjadi sebelum persidangan atau setelah dakwaan diajukan secara resmi. Nah, hasil utamanya sidang ini ialah keputusan hakim baik untuk menentukan kemungkinan penyebab, untuk mengikat terdakwa untuk diadili atau untuk sepenuhnya menghentikan kasus tersebut. Nah, di mana sidang pendahuluan itu tidak diadakan sedalam semua kasus. Jadi tergantung pada yuridiksinya dan bagaimana tuntutan itu diajukan. Nah, kalau di beberapa yuridiksi mereka ditahan dalam semua kasus pidana dan di yuridiksi lain mereka ditahan hanya atas permintaan pembela. Tapi dalam kasus di mana tuntutan, nah yaitu dakwaan, dianjurkan oleh juri utama sidang pendahuluan umum tidak dilakukan karena juri utama secara efektif menggantikan sidang. Ya, selanjutnya di sini ada aturan bukti. Yang pertama itu aturan bukti ini berkaitan dengan isi bukti
yang dimana aturan bukti yang nomor pertama itu berkaitan dengan bukti bahwa hal itu dapat diperkenalkan hanya jika terbukti relevan, yaitu artinya itu pengacara ini harus secara logis menghubungkan dengan pertanyaan yang ada. Namun tidak semua bukti yang relevan ini dapat diterima. Bukti yang kedua itu ada aturan pengetahuan pribadi bahwa saksi hanya dapat bersaksi untuk hal-hal yang mereka ketahui secara pribadi melalui satu atau lebih dari indera mereka sendiri. Pengecualian ini untuk pengetahuan pribadi berlaku untuk saksi ahli yang diizinkan untuk menarik kesimpulan ahli berdasarkan fakta yang diakui sebagai bukti. Selanjutnya ada aturan terkait dengan tata krama dari kesaksian, yang dimana aturan ini berkaitan dengan cara saksi kesaksiannya melarang pengacara meminta pada pemeriksaan secara langsung pertanyaan terkemuka yang menunjukkan bahwa jawaban tertentu. Di sisi lain ini juga pengacara dapat mengajukan pertanyaan utama tentang pemeriksaan silang. Selanjutnya ada bukti ilmiah. Bukti ilmiah ini tidak dapat diterima secara otomatis. Agar dapat diterima, bukti ilmiah ini harus memenuhi tes tertentu. Selanjutnya itu ada informasi istimewa, yang dimana informasi ini terdapat pada jenis komunikasi antar individu memiliki hak yang istimewa karena tidak dapat ditentukan atau diungkapkan di pengadilan. Undang-undang tentang apa yang diistimewakan ini sangat bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi berikutnya. Selanjutnya di sini ada pencurian. Pencurian ini pada dasarnya ini melibatkan secara sengaja atau permanen mengubah properti orang lain menjadi penggunaan atau kepemilikan pribadi. Yang pertama ini pencurian ini dilihat dari niatnya. Niat itu merupakan elemen kunci sehingga tidak mungkin seseorang secara tidak sengaja melakukan tindakan pencurian. Selain itu juga beberapa undang-undang terkait pencurian ini melarang secara substansial melanggar hak milik pemilik. Selanjutnya ada perampokan. Dalam perampokan ini termasuk ke dalam kejahatan melawan secara hukum memasuki bangunan atau struktur apapun yang dengan maksud untuk melakukan kejahatan. Secara umum ini tidak diperlukan pemecahan yang sebenarnya, karena di beberapa undang-undang hanya meletakkan tangan di jendela bisa cukup untuk mendukung tuduhan pencurian tersebut. Selanjutnya di sini ada konspirasi, yang dimana ketika konspirasi ini terjadi ketika dua orang atau lebih setuju untuk melakukan kejahatan dengan niat yang sama dan kemudian bertindak atas niat itu. Bahkan dalam beberapa cara kecil kejahatan persekongkolan muncul. Tanggung jawab pidana juga muncul ketika setidaknya satu orang dalam konspirasi ini bertindak terang-terangan dalam beberapa cara untuk melanjutkan konspirasi lainnya. Tindakan lanjutan itu sendiri pun tidak perlu melanggar hukum. Selanjutnya ada penggelapan. Penggelapan ini juga dapat terjadi ketika seorang pertama-tama memiliki kepemilikan atau kendali yang sah atas properti seseorang dan kemudian secara salah mengubah properti itu untuk digunakan sendiri. Undang-undang penggelapan juga umumnya melarang bahwa konversi ini sementara yang tidak sah dari properti tersebut. Yang terakhir itu ada penipuan. Penipuan ini melibatkan kesalahan penyajian yang disengaja dan material dari satu fakta atau lebih dengan maksud mengambil properti dari korban. Penyajian yang salah ini harus lebih dari sekedar pernyataan seperti pernyataan penjualan. Selanjutnya ada proses pengendalian internal, yang dimana proses pengendalian internal ini merupakan proses yang dipengaruhi oleh manajemen, dewan direksi, dan personal lain yang dirancang untuk meminimalkan eksposur risiko tingkat tinggi yang dapat diterima sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Eksposur risiko ini juga termasuk ke dalam peristiwa yang dapat mempengaruhi perusahaan, yang dimana seperti kerugian aset karena pencurian atau pembusukan, kesalahan akuntansi dan konsekuensinya, lanjut ada kerugian pendapatan, pembengkakan biaya, gangguan bisnis, penipuan dan penggelapan, serta denda dan penalti, kewajiban perdata, dan kerugian unggulan kompetitif. Nah, di sini terdapat komponen proses pengendalian internal. Komponen ini yang pertama itu terdiri
untuk memastikan integritas dan keandalan laporan keuangan. Dia juga bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, aturan profesional, dan kewajiban kontrak yang berlaku, dan untuk mempromosikan efisiensi dan efektivitas strategis, taktis, dan operasional. Selanjutnya ada lingkungan kontrolnya. Lingkungan kontrolnya itu terdiri dari yang pertama ada filosofi manajemen dan gaya pengoperasian, yang kedua ada etika dan budaya perusahaan, yang ketiga ada tanggung jawab karyawan yang ditugaskan dengan jelas, yang keempat ada komite audit yang efektif dan independen. Yang kelima ada fungsi audit internal yang efektif dan independen. Dan yang terakhir itu ada kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang efektif. Untuk penjelasan yang pertama itu ada filosofi manajemen dan gaya pengoperasian, yang dimana manajemen ini menetapkan nadanya di atas, dan oleh karena itu penting bahwa CEO dan CFO ini tidak hanya menunjukkan rasa hormat terhadap semua pengendalian internal, tetapi juga secara aktif terlibat dalam desain dan pengelolaan proses pengendalian internal lanjutannya. Selanjutnya itu juga ada etika dan budaya perusahaan. Etika dan budaya perusahaan ini harus memiliki direktur etika dan kode etik, serta program pelatihan berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan kesadaran dan kepatuhan. Karyawan harus mendorong untuk mengenali situasi yang ada yang meragukan dan berkonsultasi dengan direktur etika untuk mendapatkan panduan. Budaya perusahaan juga yang didorong oleh etika ini dapat tercapai ketika karyawan itu merasa bahwa perilaku etisnya ini bertujuan untuk kepentingan mereka sendiri dan kepentingan perusahaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya ada tanggung jawab karyawan yang ditugaskan dengan jelas. Salah satu konsep paling mendasar dari pengendalian internal adalah pembebanan dan pemberhentian karyawan, yang berarti bahwa karyawan dibebankan dengan tanggung jawab individu dan kemudian dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan kinerja mereka sehubungan dengan tanggung jawab tersebut. Tanpa adanya change and discharge, tidak mungkin atau tidak perlu sulit bagi manajemen untuk mengambil tindakan korektif ketika masalah pengendalian internal muncul. Misalnya, asumsikan bahwa 2 kasir bekerja di luar kota pas bersama sehingga tidak ada satupun yang bertanggung jawab penuh atas uang tunai tersebut. Dalam hal ini, tidak mungkin untuk menentukan tanggung jawab individu jika terjadi kekurangan uang tunai, sehingga tidak ada cara yang masuk akal bagi manajemen untuk mengambil tindakan korektif. Next. Selanjutnya yaitu komite audit yang efektif dan independen. Perusahaan harus memiliki komite audit independen yang merupakan subkomite dengan dewan direksi. Komite audit harus mempekerjakan dan bekerja dengan auditor eksternal dan meninjau serta menanggapi laporan auditor internal dan kepala penasihat hukum perusahaan. Untuk mencapai dan mempertahankan independensinya, anggota komite audit tidak boleh menerima kompensasi apapun dari perusahaan kecuali atas pekerjaannya di komite audit. Selanjutnya yaitu fungsi audit internal yang efektif dan independen. Dalam audit internal harus memastikan kepatuhan terhadap semua proses pengendalian internal. Orang ini harus melapor langsung kepada dewan direksi atau biasanya kepada komite audit, tetapi tidak boleh melapor kepada CEO, CFO, atau anggota manajemen puncak lainnya. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang efektif. Manajemen sumber daya manusia yang tepat harus diterapkan dalam bidang-bidang berikut, seperti perekrutan, penugasan, tanggung jawab, pelatihan, pengawasan, dan bahkan liburan. Pemeriksaan latar belakang yang tepat harus dilakukan saat mempekerjakan karyawan, dan dalam beberapa kasus karyawan yang menangani uang tunai atau aset likuid lainnya harus terikat kesetiaan. Fidelity bond adalah kontrak dengan perusahaan asuransi yang menjamin kerugian akibat pencurian karyawan dari perusahaan. Perusahaan ikatan kesetiaan sangat baik dalam melakukan pemeriksaan latar belakang karyawan.
Next. Selanjutnya yaitu penilaian dan manajemen risiko. Dalam penilaian dan manajemen risiko ini harus merancang proses pengendalian internal dengan mempertimbangkan sistem ERM perusahaan. Artinya manajemen pertama harus mengidentifikasi peluang dan tujuannya, kemudian menentukan risiko untuk peluang dan tujuan tersebut, dan akhirnya merancang proses pengendalian internal untuk mengelola risiko yang teridentifikasi. Next. Selanjutnya yaitu aktivitas kontrol. Yang pertama, dokumentasi dan catatan yang memadai. Yang kedua yaitu akses terkendali ke aset. Yang ketiga, pemeriksaan akuntabilitas independen dan tinjauan kinerja. Dan yang keempat yaitu persetujuan dan otorisasi CAF. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Abdul Hafiz. Selanjutnya yaitu ada informasi dan komunikasi, di mana sistem akuntansi harus didokumentasikan dengan baik, mulai dengan bagan, akun yang jelas, dan sistem jurnal khusus dan buku besar pembantu sesuai kebutuhan. Semua transaksi harus diproses secara konsisten. Misalnya itu pembelian kaset, komputer harus dibebankan ke perlengkapan IT atau perlengkapan kantor, bukan ke perlengkapan pipa ledeng. Selanjutnya ada pemantauan, di mana baik audit eksternal maupun internal melibatkan pemantauan proses pengendalian internal untuk menilai keandalan dan efektivitasnya. Hal ini biasanya dilakukan dengan berbagai alat analisis yang mencakup tinjauan dokumen, kuesioner, wawancara, tinjauan akun, dan data transaksi dan pengujian kepatuhan. Next. Selanjutnya ada kontrol pemrosesan transaksi, di mana kontrol yang relevan untuk menerapkan proses pengendalian internal yang baik dalam siklus transaksi tertentu. Kontrol umum dan kontrol aplikasi adalah dua jenis kontrol pemrosesan transaksi, di mana kontrol umum ini berkaitan dengan lingkungan secara keseluruhan dan berlaku untuk semua transaksi. Kontrol aplikasi di sisi lain berlaku untuk aplikasi, proses, dan transaksi tertentu. Next. Di sini ada beberapa kontrol pemrosesan transaksi. Yang pertama itu ada kontrol umum, yang kedua ada kontrol aplikasi, yang ketiga ada pengendalian internal dalam siklus pendapatan, dan yang terakhir ada penerapan prinsip pengendalian internal pada siklus transaksi dasar. Selanjutnya yang kelima ada pengendalian internal dalam siklus pengeluaran, yang keenam pengendalian internal dalam siklus produksi, dan yang terakhir itu ada pengendalian internal dalam siklus keuangan operasional. Di sini ada pengendalian internal, kelemahan dalam uang tunai koleksi dan pengolahannya. Ada beberapa contoh masalah pengendalian internal berkaitan dengan tanggung jawab Mary. Yang pertama itu dalam aktivitas, di mana si Mary membuka surat setelah cek diambil dari pos, cek segera diberikan kepada sekretaris untuk di-store. Sekretaris memegang cek sampai total melebihi $5.000. Cek yang membatasi disimpan tanpa pengesahan. Itu untuk aktivitas. Selanjutnya ada kendala kontrol, di mana si Mary adalah seorang akuntan, jadi aksesnya keuangan tunai melanggar pemisahan tugas. Tidak ada dokumentasi untuk cek yang berpindah tangan. Cek dapat dilakukan semalaman dan tanpa pengesahan yang membatasi cek dapat disetorkan ke rekening yang salah. Dan selanjutnya ada solusi
ketika minta orang lain untuk membuka surat tersebut dan kemudian mengirimkan kepada Mary daftar pembayaran untuk digunakan mengkredit akun klien. Siapapun yang membuka surat harus menyiapkan daftar pengiriman uang untuk cek diterima jika cek kemudian diberikan kepada orang kedua. Semua tanda terima harus disimpan utuh setiap hari. Segera setelah surat dibuka, cek harus dicap untuk setoran hanya nomor rekening. Next. Di sini ada lanjutan yang tadi, yaitu di dalam aktivitas ada pembayaran diposkan ke akun klien tanpa sistem pengecekan ulang untuk kesalahan. Jadi Mary mengirimkan laporan penagihan bulanan ke mitra kepala. Untuk dalam kendala kontrolnya itu tanpa meriksa ulang jumlah yang diposting, ada kemungkinan terjadinya kesalahan dalam postingan tidak disebut tentang rekonsiliasi bank. Dan solusinya itu dijalankan total batch penerimaan surat setiap hari. Jumlah ini harus dibandingkan dengan total kredit rekening klien dan slip setoran bank. Rekonsiliasi bank yang mencakup perbandingan total setoran tunai dengan total kredit ke akun pelanggan harus dilakukan. Next. Ada kelemahan pengendalian internal dalam pembelian, di mana di poin aktivitas itu memantau persediaan dan kapan harus memesan. Bob menyimpan pesanan pembelian dikirim ke penjual. Dalam poin kendala kontrol itu mengelola persediaan dan mengenai fungsi pembelian adalah tidak konsisten dengan pemisahan tugas terbaik, tidak ada permintaan pembelian, tidak ada indikasi bahwa pesanan pembelian telah diberi nomor sebelumnya. Kemudian poin solusinya itu seseorang manajer persediaan di luar departemen pembelian harus memutuskan kapan harus memesan. Pesanan pembelian harus disiapkan hanya berdasarkan permintaan pembelian yang disetujui yang berasal dari luar departemen pembelian. Semua dokumen utama harus diberikan nomor sebelumnya. Next. Di sini ada lanjutan yang tadi dalam poin aktivitas bagian penerimaan menerima pesanan. Bob memberitahu hutang dagang untuk membayar faktur vendor. Kemudian ada aneka ragam. Dalam poin kendala kontrol itu tidak ada indikasi bahwa departemen penerimaan buat menghitung pengiriman yang masuk. Bob berlaku otorisasi pembayaran ke vendor. Tidak ada akuntansi untuk kemungkinan dokumen pesanan pembelian yang hilang. Dalam poin solusi, departemen penerimaan harus melakukan penghitungan buta dari semua pengiriman yang masuk. Ini berarti contohnya departemen penerima memiliki salinan pesanan pembelian dengan jumlah yang tidak disertakan. Pembayaran vendor harus dilakukan hanya oleh fungsi pembendaharaan independen berdasarkan faktur yang disetujui dari departemen utang usaha, salinan pembelian dan faktur vendor. Ada semua dokumen penting harus. Next. Selanjutnya ada pengembangan sistem, di mana pengembangan sistem loss disebut dengan siklus hidup sistem. Melibatkan proses total yang melibatkan analisis, desain, dan implementasi SIA. Dalam pendekatan dasar untuk membangun sistem bekerja dengan karyawan perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas, pengembangan dapat menghasilkan cetak biru khusus dan asli untuk desain sistem yang digunakan. Di sini ada beberapa pendekatan dasar pembangunan sistem. Yang pertama ada pendekatan KALIS, di mana pendekatan yang mahal karena memerlukan desain yang lengkap dari setiap aspek sistem. Yang kedua ada pendekatan Turkey untuk membangun sistem. Dan yang terakhir ada pendekatan cetak biru bisnis, di mana digunakan dengan sistem ERP utama di pasar saat ini. Misalnya sistem ERP dibentuk model referensi standar yang merupakan sistem perangkat lunak yang telah dikembangkan sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu
yaitu Nida Mayasaro. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu fraud examination. Next. Ada jenis penipuan. Yang pertama, pada penyelewengan yang melibatkan pencurian atau penyalahgunaan hak milik organisasi. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, penggelapan gaji. Yang keempat, penipuan penjual. Next. Penjual fraud. Penipuan penjual datang dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, penipuan yang dilakukan oleh vendor yang bertindak sendiri. Yang kedua, fraud yang dilakukan melalui pertemuan antara pembeli dan vendor penipuan. Selanjutnya, penipuan pelanggan. Saat pelelangan pelanggan terjadi, pelanggan tidak membayar untuk barang-barang yang dibeli. Mereka membayar terlalu sedikit atau mereka mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma. Lalu, penipuan manajemen. Manajemen yang sering disebut penipuan laporan keuangan dibedakan dari jenis penipuan lainnya berdasarkan sifat pelaku dan metode penipuannya. Bentuknya harus umum. Penipuan manajemen melibatkan manipulasi penipuan laporan keuangan manajemen puncak. Contoh terkenal yaitu dari dugaan penipuan manajemen Wardco. Lalu penipuan investasi dan konsumen lainnya. Investasi fraudulent dan biasanya tidak berharga dijual kepada investor yang tidak menaruh curiga. Fraud pemasaran termasuk dalam kategori ini, seperti hanya penjualan kepentingan kemitraan yang tidak berharga dan peluang investasi lainnya. Lanjut. Penuntutan pidana dan perdata dari penipuan. Ketika orang melakukan fraud, mereka dapat dituntut secara pidana. Ciri-ciri agar berhasil dalam penuntutan pidana biasanya perlu menunjukkan bahwa pelaku bertindak dengan niat untuk menipu korban. Hal ini baik dilakukan dengan mengumpulkan bahan bukti. Next, hukum pidana, yaitu cabang hukum yang menangani pelanggaran yang bersifat publik. Hukum pidana pada umumnya menangani pelanggaran terhadap masyarakat secara keseluruhan. Lalu ada hukum perdata. Hukum perdata adalah badan hukum yang memberikan solusi untuk pelanggaran hak. Hukum perdata berurusan dengan hak individu yang dimulai ketika satu pihak mengajukan keluhan terhadap pihak lain, biasanya dengan tujuan rugi finansial. Lanjut. Bab 2. Mengapa orang melakukan penipuan? Lalu, siapa yang melakukan penipuan? Richards menunjukkan bahwa siapapun dapat melakukan fraud. Pelaku fraud biasanya dapat mengganggu orang karena memiliki karakter demografis atau umum. Kebanyakan pelaku penipuan memiliki profil yang seperti orang jujur lainnya. Di situ ada fraud triangle atau segitiga penipuan. Next. Segitiga penipuan itu, meskipun ribuan cara untuk melakukan penipuan, 3 elemen kunci yang umum untuk semuanya. Penipuan termasuk yang pertama ada tekanan, yang kedua peluang atau kesempatan, yang ketiga rasionalisasi atau pembenaran. Nah, ketiga elemen ini membentuk apa yang kita sebut sebagai segitiga penipuan. Dilakukan karena terkadang tidak ada akses informasi yang dilakukan oleh pelakunya. Ini adalah kasus informasi simetrik, yaitu satu pihak memiliki informasi tentang situasi produk dan pihak lain. Next. Lanjutannya, yang pertama ada rekrutmen. Segitiga penipuan sangat berguna karena membantu kita memahami bagaimana seseorang menjadi terlibat dalam fraud. Lalu elemen tekanan, seperti halnya unsur-unsur dalam segitiga penipuan, ketika fraud yang dilakukan langsung menguntungkan
salah satu unsur dalam segitiga Freud yang bersifat interaktif. Perbedaan tekanan yang memotivasi individu untuk melakukan penipuan yang menguntungkan mereka secara langsung. Kebanyakan ahli penipuan percaya bahwa tekanan dapat dibagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu yang pertama tekanan keuangan, kedua sifat buruk, ketiga tekanan terkait pekerjaan, dan yang terakhir ada tekanan lainnya. Next. Di yang selanjutnya tekanan keuangan. Tekanan keuangan nyata atau yang dirasakan secara umum terkait dengan penipuan yang menguntungkan, yang termasuk pelaku secara langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, keserakahan. Yang kedua, hidup di luar kemampuannya. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk membayar tagihan atau hutang pribadi. Yang keempat, kredit buruk. Yang kelima, kerugian finansial pribadi. Dan yang keenam, kebutuhan finansial tak terduga. Selanjutnya, wakil tekanan. Berkaitan erat dengan tekanan keuangan adalah motivasi yang diciptakan oleh kejahatan seperti perjudian, narkoba, alkohol, dan hubungan di luar nikah. Sebagai contoh dari kejahatan yang memotivasi seseorang untuk melakukan penipuan, pertimbangan pengakuan seseorang tentang bagaimana perjudian menyebabkan tindakan tidak jujur. Lalu, tekanan terkait pekerjaan. Sementara tekanan keuangan dan kejahatan memotivasi sebagian besar penipuan. Beberapa orang melakukan penipuan untuk membalas dendam dengan atasan mereka atau orang lain. Faktor-faktor seperti mendapatkan sedikit pengakuan atas prestasi kerja, memiliki perasaan ketidakpuasan kerja, takut kehilangan pekerjaan, terlalu mencari promosi, dan merasa dibayar rendah telah memotivasi banyak penipuan. Lalu kekuasaan. French dan Raven menunjukkan bahwa kekuasaan ditentukan oleh yang pertama, reward power atau kekuatan penghargaan. Adalah kemampuan pelaku penipuan untuk meyakinkan calon korban bahwa dia akan menerima manfaat tertentu melalui partisipasi dalam skema penipuan. Yang kedua, pemaksaan shift power atau kekuatan koresif adalah kemampuan pelaku penipuan untuk membuat individu merasakan hukuman jika dia tidak berpartisipasi dalam penipuan. Yang ketiga, expert power atau kekuatan ahli adalah kemampuan pelaku untuk mempengaruhi orang lain karena keahlian dan pengetahuan. Yang keempat, legitimate power. Kekuasaan yang sah mengacu pada kemampuan pelaku penipuan untuk meyakinkan calon pelaku bahwa dia benar-benar memiliki kekuasaan atas dirinya. Dan yang terakhir itu reference power. Kekuatan kerujukan adalah kemampuan pelaku untuk berhubungan dengan calon co-konspirator. Pelaku akan sering menggunakan kekuatan referensi yang dirasakan untuk mendapatkan kepercayaan dan partisipasi dari rekan konspirator potensial ketika melakukan tindakan etis. Terima kasih.